Militan Palestina melakukan sejumlah penyerangan di dalam wilayah Israel dan telah menewaskan 3 orang. Serangan tersebut terjadi di Tel Aviv dan juga wilayah pendudukan tepi barat. Selain membunuh 3 orang, serangan tersebut juga melukai 6 orang lainnya. Kedua insiden tersebut terjadi setelah terjadinya penyerangan di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ketegangan Israel-Palestina pun berlanjut setelah serangan roket ke Israel dari Lebanon yang dibalas dengan serangan roket dari Israel ke Lebanon dan jalur Gaza. Puncaknya terjadinya serangan yang dilakukan pejuang Palestina di dalam wilayah Israel. Dikutip dari Associated Press, otoritas Israel mengatakan seorang wisatawan Italia tewas dalam 5 orang Italia. Dan 5 orang Italia dan Inggris lainnya terluka setelah sebuah mobil menabrak sekelompok pelancong itu di Tel Aviv. Pada insiden terpisah, 2 perempuan Inggris Israel ditembak hingga mati di permukiman di tepi barat. Ketegangan dan kekerasan di Israel dan tepi barat meningkatkan ketakutan akan gelombang yang lebih intens, apalagi dengan bersamaannya bulan suci Ramadan, Paskah Yahudi, dan Paskah umat Kristiani. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia memanggil semua pasukan cadangan di polisi perbatasan Israel, sebuah pasukan paramiliter yang biasanya dikerahkan untuk menekan kerusuhan Palestina untuk menghadapi serangan teror. Meningkatnya kekerasan terjadi setelah polisi Israel menyerang Masjid Al-Aqsa di awal pekan ini. Hal itu menyebabkan kerusuhan di Yerusalem dan kemarahan di seluruh dunia Arab. Para militan pun menembakkan rentetan roket yang luar biasa besar ke Israel dari Lebanon pada Kamis, sebuah kekerasan lintas perbatasan terberat dan paling serius sejak perang Israel dengan militan Hizbullah Lebanon di 2006. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan serangan ke Gaza, Palestina pada Kamis malam, tak lama setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membuat pernyataan video yang menyebut bahwa musuh negaranya akan membayar harga untuk setiap agresi. Mengutip Al Jazeera, serangan militer Israel diikuti oleh laporan ledakan di Gaza saat pesawat tempur terbang di langit Gaza. Meskipun sejauh ini tidak ada korban atau cedera yang dilaporkan, tetapi beberapa lokasi menjadi sasaran serangan rudal. Ledakan tersebut juga memporak-porandakan lahan pertanian di Beit Hanoun di jalur Gaza Utara dan 2 lokasi di selatan kota Gaza. 2 lokasi tersebut yaitu lahan pertanian di timur lingkungan Al-Zaitun dekat kota Gaza dan 1 lokasi lainnya di timur Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Militer Israel mengatakan pihaknya telah menyerang 2 terowongan dan 2 fasilitas senjata di Gaza. Sumber berita AFP mengatakan sumber keamanan Palestina mengindikasikan bahwa tempat pelatihan Hamas juga terkena serangan tersebut. Di Twitter, pasukan pertahanan Israel juga mengatakan bahwa sirine serangan udara juga terdengar di Israel Selatan. Netanyahu dilaporkan dalam rapat kabinet keamanan saat serangan udara itu terjadi. Di antara topik yang didiskusikan adalah laporan tentang tembakan roket yang baru-baru ini diterima Israel. Setelah pertemuan itu, Netanyahu mengeluarkan pernyataan singkat tanggapan Israel malam ini dan seterusnya akan mendapatkan harga yang mahal dari musuh kita, ujarnya dikutip Jumat. Israel menyalahkan kelompok Palestina Hamas atas serangan roket tersebut. Sementara itu, Hamas menanggapi serangan udara dengan pernyataan, "Kami menganggap pendudukan Zionis bertanggung jawab penuh atas eskalasi yang parah dan agresi mencolok terhadap jalur Gaza dan atas konsekuensi yang akan terjadi di wilayah tersebut." Serangan di Gaza yang menjadi daerah kantong Palestina yang diblokade di pantai Laut Mediterania terjadi setelah militer Israel mengatakan bahwa roket telah ditembakkan dari jalur itu ke Israel Selatan selama 2 hari berturut-turut. Selanjutnya, hari Kamis waktu setempat, Israel mengklaim telah menerima tembakan roket dari Lebanon untuk pertama kalinya sejak April lalu. Ke-34 roket yang dilaporkan merupakan yang terbesar sejak perang 34 hari Israel dengan pasukan Hizbullah pada tahun 2006. Sedangkan kantor berita nasional Lebanon mengatakan Israel merespon dengan menembakkan semburan artileri ke seberang perbatasan. Tidak ada korban yang dilaporkan di sana meskipun layanan darurat Israel mengklaim seorang pria terkena pecahan peluru dan seorang wanita terluka saat mencari perlindungan. Netanyahu mengeluarkan pernyataan di Twitter sebelumnya pada hari Kamis yang mengumumkan Israel akan melumpuhkan musuh-musuhnya setelah tembakan roket. Dia menambahkan bahwa ketika diuji, seorang Israel akan bersatu dan mendukung tindakan IDF dan pasukan keamanan lainnya untuk melindungi negara kita dan warganya.